Bem, yang namanya lukisan itu harusnya ya merupakan sebuah benda pajangan gitu yang memiliki banyak nilainya nih, baik nilai ekonomi, nilai keindahan dan bla 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 deh. Tetapi nih Bem ya, apa jadinya kalau yang namanya lukisan itu udah kamu beli dengan harga yang wow kayak gitu, ataupun ya pokoknya lukisan yang menurut kamu indah, kamu pajang itu, tetapi bukannya membuat kamu nambah nyaman gitu di sebuah ruangan, tetapi malah kamu merasa itu diteror gitu, bahkan kayak terus kayak dihantui gitu. Nah, kok bisa? Gimana ceritanya? Ini nih, beberapa lukisan nih ya, yang membuat pemiliknya itu malah nggak nyaman. BTW, Bang, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan Assalamualaikum, perkenalkan namaku Aji. Ya udah deh, nggak usah pakai banyak bumbu lagi nih, langsung aja kita ke ceritanya. Yang pertama ada The Amused Man. Nah, jadi nih lukisan ini menggambarkan seorang lelaki gitu ya, yang kulitnya itu berwarna merah ya, dan itu bola matanya tuh udah nggak ada dengan kondisi mulut yang terbuka. Nah, jadi ini menurut penuturan si pemilik lukisan tersebut yang bernama Sam Robinson itu mengatakan bahwa lukisan ini itu dia dapat dari neneknya. BTW nih Ben, ceritanya neneknya itu juga nggak tahu siapa pelukis dari lukisan tersebut. Dan neneknya juga nggak tahu kalau lukisan ini ternyata itu ada ya ghostnya gitu, ada hantunya, sehingga bisa dibilang ini lukisan itu serem gitu nih Beb ya. Dan ya udah nih, tanpa tahu siapa yang nggambarnya, dan ya udah nih nenek ini memajang lukisan tersebut di ruangan yang ada di rumahnya nih, tanpa memikirkan hal-hal yang aneh sebelumnya. Dan tak lama berselang setelah si nenek itu memajang lukisan tersebut nih di ruangan di rumahnya, si nenek ini sering gitu tiap malam gitu mendengarkan kayak suara-suara yang lirik ya, pokoknya suara yang serem. Dan ketika ditelusuri, suara itu berasal dari lukisan tersebut nih. Dan ini nih Beb ya, nggak sampai di situ aja, si nenek juga merasa kayak dia tuh kayak dihantui atau diteror sama sosok yang kalau ditelusuri juga atau kayak dicari tahu itu mirip sama orang yang ada di lukisan tersebut. Nah, pada akhirnya karena si nenek merasa terganggu dan kayak mungkin merasa takut juga dengan lukisan tersebut, pada akhirnya lukisan ini akhirnya diamankan di loteng rumahnya, atau di ya pokoknya di bagian atas rumahnya gitu, di gudang atas kali. Waktu pun berlalu nih Beb ya, jadi ceritanya ini lukisan itu yang disimpan di loteng gitu ya sama si neneknya si Robinson ini nggak pernah dikeluarin sekalipun ini. Dan setelah si nenek ini udah tua, terus si Robinsonnya udah gede gitu ya, udah dewasa, udah berkeluarga, akhirnya si nenek itu mewariskan lukisan tersebut kepada Sam Robinson. Nah, sebelumnya juga si nenek udah menceritakan tentang apa ya yang terjadi sama lukisan tersebut, apa yang nenek itu rasakan ya ketika memiliki atau mempunyai lukisan tersebut nih. Tetapi ya si Robinson ya pada awalnya dia itu nggak terlalu menggubris gitu ya cerita tentang si nenek tersebut ya, dia nganggap ini paling cuma mitos aja kali ya. Dan si Robinson ya kayak senang-senang aja gitu dapat ya warisan lukisan tersebut. Dan ya udah deh, pada akhirnya si Robinson bawa itu lukisannya ke rumah dia. Waktu pun berlalu nih Beb ya, yang sebelumnya cuma dikira cuman ya itu cuma mitos gitu, ternyata pada akhirnya si Robinson juga merasakan teror yang dialami sama si neneknya. Dan nggak sampai di situ aja nih Beb ya, bukan cuma si Robinson yang di rumah dia itu merasakan teror dari lukisan tersebut nih, tetapi anak sama istrinya juga itu merasakan ya teror dari lukisan tersebut. Dan karena dirasa udah nggak nyaman, udah nggak kondusif gitu ya, akhirnya Robinson memutuskan untuk menyimpan gitu ya lukisan tersebut di ruang bawah tanah di BM. Dan dibalik semua cerita itu nih Bam ya, yang paling serem menurut aku nih ya, jadi diceritakan ya, kalau lukisan ini itu dilukis menggunakan darah nih Bam, darah dari pelukisnya sendiri, seakan-akan nih Bam ya, jadi si pelukis ini punya kayak perjanjian gaib gitu dengan makhluk gaib gitu nih Bam. Jadi ya dia ngelukis ya harus dengan darahnya gitu, pokoknya kayak gitulah nih Bam ya. Dan gak sampai di situ aja nih Bam ya, kabarnya menurut cerita neneknya, si pelukis ini akhirnya ya itu memutuskan mengakhiri hidupnya setelah menyelesaikan lukisan tersebut. Jadi kayak kalau kamu perhatikan nih lukisannya emang benar-benar serem nih Bam ya, itu kayak kelihatan gitu kayak serem aja pokoknya kalau kamu perhatikan gambarnya. Dan mungkin ya ini ceritanya seakan-akan si pelukis ini kayak dia terjerat dalam lukisannya gitu kali ya. Dan berakhirnya nih Bam ya, cerita ini tuh menyebar ke mana-mana nih ya. Seperti biasa nih Bam ya, cerita itu ya, cerita mistisnya itu menimbulkan daya tarik tersendiri bagi ya media gitu. Sampai ini cerita nih Bam ya, ini cerita itu diangkat di televisi nasional gitu Bam ya. Dan karena cerita-cerita tersebut, nilai dari lukisan ini kayak melonjak gitu nih Bam. Dan pada akhirnya juga banyak kayak
orang-orang yang mengaku menjual lukisan tersebut. Padahal si Sen bilang kalau dia itu nggak pernah gitu ya menjual lukisan tersebut, dan lukisan tersebut itu masih tersimpan gitu ya, kayak disegel gitu di ruang bawah tanah, mungkin kayak gitu kali ya. Dan yang jelas si Sen dia itu pokoknya nggak pernah menjual lukisan tersebut gitu deh. Jadi nih Bam, ceritanya lukisan ini bernama Oi Huilan ya. Itu menggambarkan seorang gadis yang bernama Oi Huilan sendiri nih. Jadi ceritanya si gadis ini keturunan Cina yang lahir di Semarang pada tanggal 21 Oktober 1889 nih. Dia adalah anak dari konglomerat bernama Oi Tiong Ham, seorang pemilik pabrik gula yang merupakan orang terkaya di Indonesia pada saat itu nih Bam. Untuk informasi yang lainnya nih Bram ya, seperti tahun pembuatan atau penggambaran si lukisan ini, siapa yang melukisnya, itu nggak diketahui nih Bram. Dan yang jelas lukisan ini masih ada gitu ya. Itu tersimpan di salah satu hotel yang ada di Malang. Jadi nih Bram, ceritanya ya untuk si lukisannya sendiri, maaf maksud aku untuk cerita dari kehidupan si Huilan ini nggak ada yang aneh-aneh, biasa aja gitu. Tetapi nih Bram ya, yang membuat lukisan ini terlihat seram adalah ketika kamu melihat lukisan tersebut, di mana efek pantulan kaca dari si Huilan ini ya, di mana itu rambutnya yang terurai panjang hampir sampai kaki kalau aku lihat ya, kalau nggak salah ya di gambar ini. Terus ini Bam, tatapan mata yang tajam ini membuat kayak kesan lukisannya itu jadi serem nih Bam. Memang nih Bam ya, sesuatu yang berkaitan sama kaca, kalau kita kadang-kadang kayak matiin lampu gitu ya, kaca gitu lama gitu tuh, itu rasa seremnya kayak timbul gitu ya. Jadi ini yang kayak tergambar gitu dari ketika kita melihat kayak lukisan si Huilan ini. Jadi kesannya lukisan ini kayak hidup gitu. Dan ditambah lagi nih Bam ya, pengakuan dari mereka-mereka yang pernah gitu ngelihat lukisan ini dan merasa mereka-mereka yang udah pernah ngelihat itu kayak didatangin kayak gitu ya sama si Huilan sendiri. Dan pada akhirnya lukisan ini disimpan gitu ya di ruangan khusus ya, milik dari si pemilik hotelnya. Dan para pekerja yang pernah gitu ya itu masuk ruangan situ, katanya itu suasana mistisnya tuh emang berasa itu kayak ruangan yang tempat si lukisan ini disimpan itu rasa dinginnya tuh beda gitu nih. The Rain Woman. Jadi nih Bam ya, ini sebuah lukisan yang dilukis oleh ya, nama pelukisnya itu Svetlana kalau nggak salah ya. Itu coba kamu komen ya kalau koreksi kalau salah. Dan ini lukisan ini sebenarnya itu menggambarkan kayak seorang perempuan gitu ya, memakai topi berwarna hitam gitu nih Bam ya. Terus pakaiannya serba hitam dan kayak berdiri di tengah hujan gitu dengan tatapan mata putih ke bawah gitu. Sebenarnya ya nggak ada yang aneh gitu dari lukisan ini. Tetapi kalau diperhatikan lama-lama itu kayak seperti ada aura yang suram dari lukisan tersebut nih Bam, yang mungkin karena mungkin serba hitam-hitam atau kayak di dalam hujan ya, kayak suasananya mungkin ya tergambarkan yang tertangkap gitu ya, pokoknya bikin ya suasana hati tuh agak muram gitu, surem pokoknya lihat lukisan tersebut nih Bam. Dan ya udah nih Bam ya, kalau kamu perhatikan ya kamu lihat ini kayaknya lukisannya biasa aja sih sebenarnya. Tetapi nih Bam ya, ada sebuah cerita horor yang itu menurut pengakuan si penggambarnya sendiri nih Bam, di mana dia mengatakan bahwa di dalam proses penggambaran si The Rain Woman ini ada sebuah keganjilan di mana dia itu menyelesaikan lukisan tersebut cuma 5 jam aja gitu. Tapi pas dia ngelukis gitu, seakan-akan gitu ya, diri dia itu dirasuki oleh sosok lain gitu, sehingga itu tanpa sadar dia menggambar aja gitu, seakan-akan dia itu nggak sadar lagi. Ya udah deh, dia nggak gambar gitu ya, kayak ada yang mengarahkan dia untuk menggambar si The Rain Woman ini, padahal mungkin dia tuh nggak bermaksud menggambar hal tersebut. Pokoknya ya kayak dia tuh nggak bisa mengendalikan dirinya gitu nih Ben. Dia nggak sampai di situ aja nih Ben ya. Jadi ceritanya lukisan ini itu meneror sampai 3 orang pembelinya. Nah yang pertama nih Ben ya, seorang wanita yang bisa dibilang dia ini wanita yang sukses ya, mapan gitu ya, tinggal seorang diri di rumah tanpa anak dan suami gitu. Jadi maksudnya dia membeli lukisan itu biar dia kayak ngerasa gitu ya, kalau nanti dia sendirian gitu dia nggak ngerasa kesepian gitu. Dan pada akhirnya dia membeli lukisan tersebut. Nah ya udah deh, setelah dia beli lukisan tersebut, dia pajang deh lukisan tersebut di kamarnya ya, seperti aku bilang tadi, biar dia nggak merasa kesepian gitu, nggak merasa sendirian. Dia udah dia beli, dia pajang gitu. Tetapi ya, waktu pun berlalu, dia itu merasa setiap malam dia itu malahan nggak bisa tidur gitu, bener-bener nggak kesepian, tetapi merasa diteror gitu. Dia merasa diteror sama sosok yang ada di lukisan tersebut gitu. Bahkan dia itu sampai nggak bisa tidur gitu, pokoknya nggak nyaman nih Beb. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan lukisan tersebut kepada si pemilik sebelumnya atau si pelukisnya kali ya. Sehingga cerita akhirnya ya, ini lukisan dibeli sama pembeli kedua nih Beb. Nah, jadi nih lukisan ini dibeli sama kali ini seorang pria
Ya udah deh, lukisannya udah dibeli gitu ya, akhirnya ditaruh di rumah. Sama kejadiannya sama kayak pembeli yang pertama, di mana si pembeli ini merasakan kayak dia itu diteror gitu, nggak nyaman pokoknya. Dan dia ini sampai nelpon si pelukis gitu, pokoknya dia mau ngembaliin lukisan tersebut. Dia nggak betah dan nggak kuat gitu, ada lukisan itu di kamarnya atau di rumahnya gitu. Dan di sini nih Bam ya, pokoknya saking takutnya dia nggak peduli gitu, lukisan ini nggak dibayar atau uangnya nggak dikembaliin itu nggak masalah, yang penting lukisannya nggak ada lagi di rumahnya nih Bam. Ya udah deh, pembeli ketiganya itu juga sama gitu, dia merasa kalau dia itu diteror sama lukisan tersebut nih Bam. Konon katanya nih Bam ya, lukisan ini membawa sebuah kutukan tuh, di mana setiap yang membeli lukisan tersebut gitu ya, itu akan merasakan ketakutan, kecemasan gitu ya, pokoknya hal-hal yang membuat dia untuk kayak merasa sendiri, dan ini semua mendorong si pemiliknya tuh untuk kayak pengen nih namanya mengakhiri hidupnya gitu nih Bam ya. Belum lagi nih Bam ya, ceritanya ini lukisan itu ya, kata si pemiliknya itu benar-benar mengerikan gitu ya, ekspresi wajahnya seperti aku bilang tadi ya. Kalau awalnya ya, kalau aku gambarkan tadi kayak mungkin seorang perempuan gitu yang matanya dilihat ke bawah, ini katanya ini lukisan kadang-kadang itu kayak terlihat tersenyum, dan kayak kadang-kadang itu kayak terlihat marah gitu, malam gitu di kamar mati lampu gitu ya, nampak lukisan hijauan gitu ya. The Dead Mother merupakan hasil karya dari seorang pelukis yang sama dari lukisan The Scream, yaitu Edvard Munch. Diduga nih Bam ya, terciptanya lukisan The Dead Mother ini tersebut ya merupakan hasil curahan hati Munch sendiri nih Bam, yang hampir gila akibat asuhan ayah tirinya yang merupakan seorang fanatik agama tetapi kejam. Hal tersebut ya ditambah ketika sang ibu dan saudara perempuannya meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis pada saat Munch itu berusia 5 tahun. Dari lukisan ini nih Bam ya, The Dead Mother ini kita dapat melihat yaitu gambarannya di mana kayak ada seorang anak perempuan yang berdiri membelakangi tempat tidur gitu. Si anak ini menutupi telinganya gitu ya. Dimana di tempat tidur itu ada seorang perempuan yang lagi berbaring. Nah, lukisan ini juga menggambarkan di mana kayak ada sebuah rasa keputusasaan, kecemasan, dan kegilaan. Ya pokoknya semua yang bisa digambarkan oleh si pelukis ya, si Munch ini nih. Ini semua itu tergambar dari lukisan tersebut nih Bam. Sebenarnya nih Bam ya, menurut si Munch sendiri ya, nggak ada yang aneh-aneh kok, atau nggak ada yang spesial dari lukisan tersebut. Lukisan ini sebenarnya biasa aja, cuman ya itu nuansa kegilaan ya, kematian dan malaikat hitam yang seakan mengawasi lukisan ini ya, itu tergambar mungkin ya dari kayak curahan atau aura negatif di saat ini lukisan dibuat, sehingga lukisan ini ya pas dibuat itu dengan suasana hati atau ada aura-aura negatifnya, membuat lukisan ini kayak terkutuk gitu nih Bam. Jadi ini BM ceritanya ya, mereka-mereka yang sempat memiliki lukisan ini mengatakan bahwa itu mereka tuh seakan-akan diawasi sama balita tersebut. Dan ketika mereka memperhatikan ya, terkadang mata si balita atau si cewek ini maksud aku ya, itu terkadang itu melihat ke arah kiri dan ke kanan gitu. Jadi posisinya itu beda-beda. Belum lagi nih BM ya, beraturan ya mereka gitu yang memiliki lukisan ini. Terkadang posisi dari wanita yang ada di belakangnya juga berubah-ubah gitu nih BM. Dan nggak sampai di situ aja nih BM ya. Dimana pada malam hari kadang-kadang ya mereka bilang kalau si cewek atau si balita, si anak perempuan yang ada di lukisan itu juga kadang-kadang itu hilang gitu nih BM. Oke deh BM, itu dia ya 4 lukisan yang itu digambarkan atau ya menurut pemiliknya itu memiliki aura yang negatif, mistis, dan itu horor ya, sampai kayak mereka itu merasa diteror sama lukisan tersebut. Tetapi nih BM ya, menurut kamu itu apakah kayak cuman kayak halusinasi kah, ataupun menurut kamu ini emang benar nyatanya? Namanya kadang-kadang ya benda mati itu ya kalau bergambar sesuatu mungkin terasa hidup gitu, apalagi mungkin di belakangnya ada story-story pembuatannya itu yang membuat itu lukisan emang seakan-akan gitu ya bernyawa, sehingga atau ya bisa membuat kamu itu nggak nyaman nih. Coba nih kamu komen di bawah, mana tahu kamu juga di rumah nih punya sebuah lukisan yang menurut kamu aduh ini serem gitu ya. Coba nih kamu komen di bawah nih BM ya. Oke deh BM, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nih ya. Dan aku minta maaf nih BM ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Aku minta maaf nih BM ya, dan aku minta bantuan kamu nih buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji BM, because you my family, I call you my BM. Bye-bye.